Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Irdan Katnizat. Kembali lagi di program podcast Katnizat. Nah, kali ini di tempat yang begitu indah, saya sudah mendatangkan bintang tamu yang gak asing, cantik, berwibawa. Nah, seperti apa wawancaranya? Langsung saja memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Raya. Siapakah saya? Ibu Wakil Wali Kota Madiun ya. Ya, saya Wakil Wali Kota Madiun yang alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk bisa ngobrol bareng dengan YouTuber yang keren satu ini. Ya, gimana kabarnya, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bu ya ganggu Bu ya. Iya. Makasih sudah meluangkan waktunya, ngapunten ngerepotin ganggu Bu. Nah Bu, ini saya pengen wawancara nih. Aku pengen lebih dekat dengan Bu Indah Raya nih ya. Bu Indah, awal mulanya itu masa kecilnya Bu Indah tuh gimana sih? Pernah berpikiran gak sih awalnya kok bisa sampai menjadi sekarang? Diceritakan nih Bu. Jadi masa kecil saya seperti kebanyakan ya. Maksudnya kami 3 bersaudara. Saya dan adik saya tuh jaraknya tuh 6 tahun. Jadi jauh banget. Lumayan lah jadi anak tunggal lama gitu ya. Jadi istilahnya dapat curahan kasih sayang dari orang tua tuh sudah cukup banget gitulah. Pengen sepeda ya sebisa mungkin juga dibelikan sepeda, kemudian walaupun dengan berbagai cara, karena dulu basicnya papa kan sempat dari jual buku, kemudian sempat jadi mandor, perjuangan kayak gitu, banget, perjuangan banget. Nah, karena mungkin ngelihat perjuangannya itu, jadi kadang-kadang sekarang kalau udah gede nih ngelihat album-album foto gitu ya, terharu. Ternyata dulu aku pernah mandi di bak yang lumutan loh, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya ngerasa bahwa ya memang ini nih ada step-stepnya gitu. Prosesnya ada. Betul. Pasti. Terus kemudian masuk ke TK nasional, masuk ke SD Indra Gila, SMP 1, SMA 2. Semuanya ya terjalani dengan baik. Madiun semua Bu ya. Madiun semua. Kuliahnya Bu nih, kuliahnya di mana nih? Kuliahnya saya di S1-nya di Trisakti. Di Trisakti. Dulu sih pengennya di UI, pengennya. Tapi ketika dulu zaman UMPTN kan, ikut tes UMPTN itu nggak lolos. Yang periode pertama nggak lolos, kemudian masuk Trisakti dulu, ngikut yang kedua nggak lolos, tapi ya sudahlah akhirnya. Tapi Trisakti sudah lumayan loh Bu. Susahnya perjuangan kayak gitu. Trisakti aja udah bersyukur banget kalau sama uang sama pinternya juga dapat di jalan itu. Akhirnya Trisakti itu. Akhirnya Trisakti. S1 Bu ya? S1. Lanjut S2, kebetulan melanjutkan S2 di Sydney, Australia. Biaya lagi nih. Biaya lagi nih gitu kan. Tapi kebetulan di sana juga nyambinya tuh tapi kayak agak setengah direstui sama papa sama mama, tapi setengah enggak juga gitu. Jadi ini Bu, umpet-umpetan. S2 di Australia. Ini dorongan dari orang tua atau pengennya Bu Indah nih? Pengennya saya. Pengennya Bu Indah. Nah, itu pro kontra enggak Bu? Apa orang tua oke lah jalanin? Enggak. Kalau pro kontra sih enggak, malah justru support. Lebih ke ya udah, maksudnya kalau anak perempuan kan ya kalau bisa memang punya pendidikan yang baik gitu, karena nanti anak-anaknya kan juga kita yang mendidik gitu kan, jauh lebih banyak porsinya untuk ibu gitu kan, untuk mendidik anak. Akhirnya ya udahlah lanjut ambil S2 di Australia lah. Itu ambil jurusan apa Bu kalau di S2? Saya di Australia International Business. Betul. Pengen cita-cita apa sih Bu kok sampai anak ke Australia kuliahnya tuh? Pengennya jadi apa? Dokter atau apa? Cita-cita tuh ini ya berganti-ganti dulu. Waktu kecil pengennya sempat pengen jadi astronot. Astronot tuh. Pengen sempat jadi astronot, kemudian sempat jadi pengen ini agak-agak aneh nih, jadi pengen menteri pertanian dulu karena suka bunga gitu. Ini kan. Banyak punya. Nah, gitu. Terus kemudian ganti lagi, terakhir pengen jadi diplomat. Makanya pada saat UMPTN saya ngambilnya HI. Hubungan internasional. Iya. Kemudian akhirnya terus nggak bisa ngambil di Trisakti itu jurusannya ekonomi manajemen, kemudian lanjut internasional bisnis. Ya paling nggak internasionalnya adalah. Gitu kan. Nah akhirnya di Australia ngambil internasional bisnis itu, akhirnya terus kebetulan ikutnya kelas internasional. Jadi di situ ada yang dari Korea, campur-campur dari Jepang, betul. Nah disitulah jejaringnya jalan gitu kan. Terdorong untuk mindset pola pikir juga Bu ya. Pengalamannya terus masuklah bisnis, bikin baju, kita nge-skate di sini, ngedesain di sini, walaupun mungkin gambar saya jauh dari bagus. Ngedesain di sini, kita kirim tuh teman-teman di Cina gitu kan. Namanya Patrick. Kita kirim ke sana nanti. Masih terus akhirnya mereka kirim ke sini karena kan produksi di sana jauh lebih murah kan, kos di sana. Keren banget ya Bu pengalamannya dari
Pengalamannya banyak banget, apalagi dari Trisakti terus ke luar negeri kan juga lumayan, apalagi suka gambar ya Bu, meskipun gambarnya jauh dari sempurna. Oh, Bu, nyun sewu, masih pengen jadi Menteri Pertanian? Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Karena begitu kuliah di S2 lulus, pulang-pulang tuh malah dosen di sini selama hampir 2 tahun lah di Unmer. Ngambilnya juga international business. Jadi faknya di international business gitu. Itu Bu, sebelum jenengan menjabat sebagai wakil wali kota, kesibukannya Ibu apa sih? Saya banyak di kegiatan ini ya, di NGO lah. Jadi ikut organisasi yang nirlaba, terutamanya di parenting, kemudian asosiasi ibu menyusui Indonesia, kemudian yang cinta lingkungan, jadi kita nanam pohon segala macam. Banyak di kegiatan itu karena aktif masyarakat tuh. Iya. Nggak bisa diam ya Bu Indara ya. Seneng lah pokoknya. Berkarya, produktif terus pokoknya. Alhamdulillah akhirnya sekarang jadi wakil wali kota. Begitu. Nah Bu, ini Bu, wakil wali kota kan saya lihat tuh sibuk banget gitu ya. Pasti kerjaan banyak, apalagi di tengah pandemi seperti ini Bu ya. Bagaimana cara Ibu, pasti ada titik jenuh ya Bu ya, menyiasati hal itu Bu, biar nggak jenuh sama pandemi seperti ini, gimana menyikapinya, gimana sih Bu? Kalau menyikapinya sih sebenarnya mungkin bagi saya sih simpel ya. Kadang suka milih olahraga, kadang suka kalau udah nyampe rumah kan ketemu anak tuh udah yang kayaknya plus gitu ya, walaupun kadang-kadang juga capek gitu. Tapi ketika mereka begitu datang nyambut mama kan, kalau saya datang biasanya kan anak mama gitu, dulu mereka berdua langsung ngerangkul gitu kan. Atau kalau nggak gitu cukup dengan baca-baca misalkan kayak medsos saya. Aktif ya Bu ya? Aktif. Apa nih Bu? Instagram, di Facebook aktif. Kalau baca-baca komen dari netizen yang tercinta, netizen yang tercinta itu kadang-kadang kan ada yang unik, ada yang nyelekit, ada yang julid, ada yang menyenangkan gitu kan. Nah, bagi saya tuh baca yang menyenangkan. Terima kasih Ibu, program-programnya bagus, itu udah kayaknya nyes gitu. Jadi dapat gitu, dihargai. Aku berguna nih gitu, kayak gitu. Tapi kalau yang julid Bu, nyikapnya gimana Bu? Aku sih EGP aja sih kalau EGP, saya, Bu, ya? bener. Tapi kan mesti ada netizen, padahal Bu Indara sudah melakukan yang terbaik ya, kinerjanya sudah merasa puas, sudah maksudnya udah maju, udah yang terbaik lah. Tapi masih ada yang julid 1-2, nyikapnya gimana sih Bu? Kalau saya karena dari dulu diajarin bahwa setiap hal itu kan pasti seperti dua kutub ya. Jadi ada positif, ada negatif, ada pro, ada kontra, ada siang, ada malam. Jadi nggak mungkin bisa ada satu kebijakan itu yang 100% pro semua. Itu nggak mungkin bisa. Jadi ya sudah, berangkat dari situ saya memahami bahwa pro yang saya baca ini bikin saya jauh lebih semangat, lebih produktif, lebih memikirkan bagaimana ya supaya orang-orang yang dari yang kontra ini bisa memahami nih seperti ini. Ngimbangi juga Bu, yang mengikuti. Gitu. Jadi yang tadinya julid malah. Gitu. Lumayan juga ya, bodo amat itu memang susah loh Bu. Tapi apalagi jenengan kan punya jabatan tuh Bu. Mau bodo amat tapi terlihat jelas, kalau nggak disikapi yang nanti dikira cuek kan serba salah Bu. Nah, untuk menyikapi hal itu mungkin Bu Indara ada nggak olahraga sampingan apa-apa kesibukan gitu Bu? Sepedahan mungkin sepedahan karena akhir-akhirnya sebenarnya sih sepedaan sudah dari dulu sih, hampir 5 tahun yang lalu udah sering sepedahan. Cuman sebelum menjabat sudah sebelum menjabat sering sepedaan, sebelum hebohnya sepedaan ini. Sekarang heboh ya Bu ya? Sekarang heboh. Harga jual sepeda lain. Iya betul. Jadi sudah sepedahan, dan karena dulu kami saya sama suami kan LDR nih. LDR? Iya. Dari mana kemana nih Bu? Di Semarang. Saya di Madiun kan. Terus kalau sepedaan jadi ya sendiri aja, sambil dengerin musik sendiri aja. Gak ada yang menemani Bu? Nanti kalau digodain gimana Bu? Biasa aja. Dari Semarang ini sekarang Bapak tugas sekarang sudah jadi satu di sini. Alhamdulillah kan capeknya juga tambah hilang, ada anak, ada suami. Iya, ada suami. Nah, sepedaan Bu ini mungkin mau jenengan mengarahkan Bu atau himbauan lah. Ini kan lagi viral-viralnya nih sepeda nih. Mungkin jenengan mau titip pesan supaya sepeda di Madiun ini tetap aman, nyaman, safety, nanti juga mau minimalis resiko juga. Dinda kan sering sepedahan nih. Sebenarnya kalau untuk kelengkapan diri, untuk kita menjaga proteksi diri sendiri, ya paling nggak kita sebenarnya nggak perlu ada himbauan dari siapapun, itu kita sudah paham banget lah. Jaga diri sendiri Bahwa keluar naik sepeda pasti tetap harus pakai helm. Kalau sekarang mungkin ditambah dengan masker, kemudian hand sanitizer dibawa. Terus istilahnya ketika kita pakai jalan itu ya jangan sembarangan di tengah-tengah gitu kan, kayak gitu-gitu. Ini jadi agak sedikit joke nih. Kalau dulu mungkin mobil menang nih, ya kan? Bener. Sekarang sepeda yang menang. Apalagi kalau kadang buat naik sepeda udah pakai headset tuh, di klakson nggak denger lah. Itu yang salah gimana? Bukan serba salah. Itu dia, makanya kembali ke diri
lampu merah kadang juga ada yang masih nerobos, itu kan kadang ada yang nggak mematuhi peraturan lah, seperti itu. Nah, kesibukan selain berbeda apa Bu? Hobi masak, makan, atau apa Bu? Kuliner? Masak. Saya kebetulan senang masak. Kebetulan ini ada ya tim lah yang sering mungkin saya ajakin makan ke rumah kalau lagi masak kerang atau masak lodeh atau pokoknya teman-teman malah tak suruh. Tahu gitu tadi saya podcast di rumah. Iya ya. Nah, gitu. Nanti kan pengen tahu lah. Soalnya kalau di rumah nanti takutnya anak-anak mama gitulah. Biasa kan kalau sudah di rumah kita sudah dasteran dan juga nggak apa-apa, malah kelihatan kayak ibu-ibuannya ya. Gitu ya. Nah, ini Bu, mungkin dari sepeda ini mungkin jenengan rutenya biasanya sama timingnya kapan sih Bu? Nggak ada sih, nggak pernah saya menetapkan rute ya. Kemarin terakhir saya punya kepikiran gini, kenapa nggak sih kita sepedahan sambil yang mengenalkan tempat-tempat yang bagus gitu di Kota Madiun. Jadi sempat kemarin ada beberapa komunitas yang saya ajakin ke Kampung Pesona di Prajuritan sana. Oh ya, itu ya. Nah, aku ajakin ke situ kan, di situ ada tempat selfie, ada mendongkrak juga lah ibaratnya. Sebelum ke sana saya telepon dulu, ada kan beberapa teman di sana, saya bilang, "Ayo siapin nih UMKM-nya di situ." Jadi kan mereka punya jamu, punya donat, punya tambah pemasukan. Bener gitu. Nanti teman-teman yang saya ajak ke sana komunitas ini memang beli. Dan baiknya dan maksudnya bagusnya mereka tuh positifnya itu tuh dagangan digelar tapi untuk bayarnya sukarela. Ikhlasnya. Iya. Nggak rugi Bu? Ya saya nggak tahu ya, mungkin mereka sekalian mengenalkan lingkungannya gitu. Ya. Nanti kemudian hari lebih betul gitu. Akhirnya terus ya, tapi kalau saya lihat sih kemarin satu jamu, misalkan satu jamu tuh harganya 3.000 atau 5.000, itu uangnya 10.000. Jadi malah dilebihin gitu loh, karena mungkin saking lihat senengnya gitu ya. Antusias masyarakat gitu. Nah Bu Indah, ini harapan kan menjabatkan ini kan sudah lumayan, apalagi yang nyusun saya setahun tapi langsung ada pandemi. Nah di tengah pandemi ini harapannya Bu Indah Raya ini apa sih buat warga Kota Madiun sekitarnya? Ya kita sama-sama bertahan ya, kalau kita bilang itu. Makanya Bapak dan kami semua di pemerintahan itu jauh lebih memikirkan bagaimana kita recovery dari pandemik ini, termasuk di bidang ekonomi. Makanya kenapa sekarang kita jauh lebih concern bukan istilahnya pencegahan tetap kita laksanakan, protokol kesehatan tetap kita laksanakan karena itu wajib, tapi concernnya jauh lebih untuk membangkitkan atau recovery ekonomi ini. Makanya menyiapkan seperti tujuan wisata. Kayak gitu-gitu kan. Kemudian Sumber Umis kita perbaiki sampai ke sana, Rimba Dharma, kemudian ada beberapa kampung tematik yang kita ini. Ya. Karena nanti setelah pandemi ini selesai, kita udah siap nih menerima istilahnya receh-receh dari kota sekitar, kabupaten sekitar. Karena kita ini kan di tengah-tengah nih, satu-satunya kota. Kan lingkupnya kan kabupaten semua. Jangankan itu, Sabtu malam Minggu aja atau Jumat itu aja udah banyak yang bersepeda masuk ke sini gitu. Padahal itu belum dibuka. Padahal itu kursinya masih dikunci-kunci, tapi udah antusian. Udah enggak sabaran Bu kelihatannya Bu ya. Tapi secara langsung memang kita majunya secara infrastruktur lebih pesat. Baru sama Bapak baru menjabat, tapi di lain hal memang apa-apa sudah terlihat di mata tuh enak gitu. Seolah-olah orang yang keluar dari Madiun pengen segera pulang karena kangen sama suasana Madiun. Ada yang ini nih gitu. Ada beda nih ya. Apalagi nanti orang pulang malah dia nyaman di sini, nggak balik lagi. Benar. Memang strateginya memang bagus seperti itu. Memang tujuannya selain satunya mendongkrak infrastruktur, ibunya juga aktif bersepeda sama dan masyarakat. Iya benar. Saling mengisi satu sama lain. Toh nanti ke depan kita juga punya nih rute sepeda. Oh iya Bu, ada rute sepeda. Jadi Dinas Pariwisata lagi menggodok rute sepeda itu 10 kilo, 15 kilo, kalau nggak salah 30 kilo ya. Nanti 10 kilonya kita melewati beberapa kelurahan, atau kalau nggak salah kita melewati beberapa taman kota. Jadi kita memperkenalkan tuh, dan nanti ada guide-nya. Ada pemandu? Ada pemandunya. Jadi ini taman kota ini itu. Terus yang 15 kilo kita mengunjungi 3 kelurahan yang dimana mereka punya UMKM unggulan. Pecel. Betul. Terus misalkan kayak Kelun atau Kayen itu kan Kayen itu kan punya UMKM yang tempe kan. Jadi nanti mungkin Percumanya ada curah Bu, jangan lupa. Oh iya betul. Nah, bisa kita inikan lah, nanti bisa kita promosikan. Jadi nanti ada semacam agenda 1 bulan sekali tuh makan tempe di Kayen sana gratis.
gitu. Untuk yang persepeda. Keren gitu. banget ya. Dananya Bu ini Bu kok gratis nanti. Kan ada dana kelurahan, Ya. Kemudian saya rasa sih mereka juga antusias kok. Bahkan nggak ada apa-apa pun kadang-kadang mereka juga bikin agenda seperti itu. Tapi di sana memang ramai Bu, meskipun Ramai. kotanya pinggiran tapi di sana ramai kok. Apalagi nanti kan ring road yang timur itu kan Oh iya, segera jadi. segera jadi. Keren banget. Nah, Gitu. Bu ini mungkin mau nyampaikan apa-apa buat warga Madiun dan sekitarnya atau pesan-pesan atau apa atau mau tambahkan? Iya, untuk warga Madiun mungkin ketika memang ini kita lagi taraf pembangunan, semoga sedikit bersabar karena kadang-kadang memang itu membutuhkan membutuhkan pemblokiran jalan, blokade, betul. Kemudian agak sedikit berdebu, kemudian perlu kajian ulang, Macet seperti juga, Bu, macet ya. juga, betul ya. Sebenarnya macet tuh bukan indikator bukan indikator kota itu rame atau kota itu sukses gitu ya. Tapi macet ini kan mengartikan ada pembangunan. Tolong kemudian dimengerti. Tolong dimengerti dan masyarakat nggak sinkron nih antara tempatnya sama masyarakatnya yang mau Iya. datang gitu loh. Nggak Karena imbang, Bu, betul. Karena kan seperti infrastruktur untuk parkir pun kan masih kita siapkan. Iya. Ketika nanti mungkin sudah siap, sepeda-sepeda kita bisa parkir pada tempatnya, otomatis jauh lebih longgar. Ini nanti Agustus sudah buka belum sih Bu? Kayaknya sih mungkin belum ya. Kemarin aja kita sempat launching untuk bis wisata, tapi setelah kita launching kita pending lagi karena memang takutnya nanti antusiasme warga tuh naik dan terus kita jadi mengabaikan protokol kesehatan gitu. Jadi akhirnya kita incrit nanti dulu aja lah. Tapi termasuk hebat karena Madiun zona hijau lagi Iya, setelah zona hijau. kuning kemarin hijau lagi. Iya. Kan ibaratnya strateginya Pak Maidi sama jenengan kan bagus untuk mempertahankan apalagi masyarakat Madiun yang sudah manut-manut. Betul, ya. manut-manut. Untuk daerah Madiun alhamdulillah masih aman lah Bu ya untuk zona hijaunya. Nah, ini Bu Ida Raya mau pesan-pesan mau buat orang tua di rumah nih. Nah, ini kan kita pandemi itu libur panjang nih Bu, anak Betul. sekolah. Mungkin anak sekolah itu kan mikirnya wah ini libur panjang, otomatis saya nggak usah belajar aja, main-main. Nah, mungkin mau titip pesan buat orang tua, nanti takutnya anaknya malah nggak belajar, malah main-main, malah melakukan penyimpangan sosial Bu. Oke, Antisipasi. jadi sebenarnya untuk belajar itu kan bukan hanya tugas dari guru ya. Ketika anak itu berada di rumah, otomatis tampuk penjagaan mereka itu ada di orang tua atau mungkin siapa yang dipasrahi gitu ya, maksudnya mungkin nenek atau kakek atau mungkin pengasuh yang di rumah. Nah, ketika ini masuk masa pandemi dan kita belajar daring ya, yang tidak semua orang istilahnya anteng untuk bisa belajar fokus. Gak bisa Bu. Nah, itu pengen keluar aja. memang pada intinya harus membiasakan diri. Kita ini masuk pandemi ini kan seolah-olah jadi kayak ngerasa dipaksa untuk masuk ke smart city. Modelnya kan pembelajaran via daring kayak gitu kan, online gitu-gitu kan, itu kan konsepnya untuk smart city. Nah, ini kita agak setengah dipaksa kayak udah harus siap gitu. Padahal ini secara infrastruktur, kesiapan mental, kesiapan betul SDM juga masih belum benar-benar tertata. Ini kita masih agak lebih beruntung nih karena di Kota Madiun kan kita ada program Sulastris tuh, satu siswa satu laptop dan seragam gratis. Nah, otomatis itu padahal sebenarnya waktu dulu memprogramkan ini juga tidak terpikir kalau ini akan pandemi seperti ini yang notabene benar-benar memerlukan laptop itu gitu untuk pembelajaran. Nah, ternyata kok pas gitu kan, walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak enak gitu. Cuman laptop itu bisa sedikit membantu meringankan beban orang tua yang memang harus menyediakan laptop itu. Maaf, itu laptop itu diprioritaskan untuk kelas berapa? SD atau SMP mungkin? Untuk tahun ini kita peruntukkan untuk SD kelas 5 dan juga SMP kelas 8. Kenapa kok dipilihnya SD kelas 5 sama SMP kelas 8 Bu? Karena mereka nanti akan menghadapi kelas berikutnya ya yang memang membutuhkan untuk ujian berbasis komputer kan. Jadi makanya kita siapkan mulai dari kelas 5. Kalau kelas 5 itu bukannya terlalu dini, kalau lebih saran sih mungkin SMP atau kalau SD HP aja cukup. Memang programnya seperti itu. Nanti tahun depan kita pengadaan baru lagi untuk kelas yang lainnya, gitu. Jadi memang dicicil. Biar nggak ada kecemburuan sosial. Betul, gitu. Kalau kita langsung belikan semuanya nggak cukup uangnya, gitu. Iya. Apalagi banyak banget loh Bu. Kota Madiun aja udah berapa tuh? Kita di angka 5.425. 5.425. Banyak banget tuh Bu. Itu uang dari mana itu Bu? Ya, makanya dari ada. Enggak, maksudnya kalau maunya yang lain-lainnya segera ditutup gitu loh. Iya. Memang
memang mendukung untuk supaya siswa itu lebih mempersiapkan matangnya pembelajaran. Iya, Cuma kalau pembelajaran. tapi kalau difasilitasi itu tapi nggak malah dimanfaatkan dengan baik kan juga. Kan kita ada proteksinya, jadi laptop itu tidak bisa dipakai untuk apa-apa selain ada pembelajaran. proteksinya. Ada, jadi kita bekerja sama juga dengan Pustekom, dengan Pusdatin untuk isi kontennya di dalam apa. Baca. Kemudian ada limitasi, ini bisa buka web ini nggak? Ya, ya. gitu-gitu kita ada. Dan itu secara kalau keamanannya ketika itu dalam tanda kutip dicuri itu tidak bisa digunakan lagi, jadi bisa langsung di shutdown. Aman banget ya Bu, safety banget. Insya Allah aman banget. Itu nanti dikembalikan setelah kelas Setelah mereka lulus. Oh, mereka lulus. Ya, berarti. jadi kelas 5 nanti kelas 6 dipakai, kelas 6 ketika dia SMP kembalikan. Kembalikan lagi. Iya, gitu. Seru banget ini. Kalau gitu aku kembali lagi SD saya, Bu ya. Nah, Bu Indah, ini sebelum saya tutup, mungkin Bu Indah mau titip pesan atau mau bercerita apa yang mau jenengan sampaikan, influencer YouTube atau gimana? Masyarakat Madiun yang punya karya, Bu. Madiun ini meskipun betul. kota gadis, perdagangan dan industri, tapi di lain hal Madiun itu punya anak-anak yang punya karya, punya potensi yang harus dikembangkan bakatnya. Mungkin Bu Indah Raya tahu lah, Ya. 1-2 orang atau 3 orang atau pengennya Bu Indah Raya itu usia muda, anak muda itu dibawa kemana sih kegiatan positifnya supaya enggak ya menjerumus kayak yang Iya. Jadi sekarang kan Kota Madiun itu kita kan punya tagline-nya kan pendekar ya. Jadi pintar, membangun, melayani, peduli, terbuka dan semuanya menuju ke karismatik gitu kan. Makanya pendekar. Nah, ketika itu diimplementasikan di lingkungan, itu otomatis memang harus menggabungkan semua lini masyarakat, dari yang nyun sewu, yang sepuh, yang nantinya bisa memberi petuah-petuah. Kemudian kita juga membutuhkan anak-anak muda yang tadi mungkin disampaikan, YouTuber, influencer, apalah pokoknya selebgram gitu kan. Untuk endorsement. Widara ya, endorsement makanan ya. Untuk bisa mensupport gitu loh. Mensupportnya tuh sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Apa yang bisa kamu lakukan, even pun itu sedikit, pasti tetap berdampak. Laku pasti. Jadi menurut saya nggak ada kontribusi yang terlalu kecil, apapun itu. Pasti berdampak. Pasti akan berdampak. Kalau kita lakukan secara konsisten gitu ya. Stabil gitu kan. Nah, kalau dalam kacamata saya, mungkin teman-teman influencer, teman-teman ya yang punya follower banyak gitu kan. Kita nggak bisa memisahkan antara offline dan online gitu kan. Sekarang ini sudah ada pangsanya sendiri-sendiri gitu kan. Nah, itu ketika mungkin bisa teman-teman influencer yang aktif di dunia media sosial bisa juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk bisa mengkonsumsi atau bisa juga ngelarisi dagangan temannya, membantulah ngangkat, membantu gitu, apalagi di masa seperti ini ya. Kemudian juga istilahnya biar bisa berdikari gitu loh. Kita nggak ya. Saya sih tidak anti dengan barang-barang yang dari luar, misalkan merek-merek luar. Tapi ketika kita istilahnya dari 5 kita punya 1 barang yang lokal gitu, itu sudah lumayan lah gitu. Apalagi mungkin dalam keseharian kita juga melarisi tetangga atau apa, nah itu saya pengennya seperti itu. Nambah rezeki, membantu. Betul, nambah rezeki. Kemudian itu tadi teman-teman yang anak-anak muda, yuk kita bergabung. Saya dengan sangat terbuka kalau misalkan memang ada wadah untuk teman-teman ini. Bahkan saya pengennya nyulap rumah dinas itu kan di belakang rumah kan. Dinas ini? Ya, rumah dinas itu kan di belakang kan ada semacam balai. Saya pengennya di situ pengen jadi semacam taman bunga, Bu. Kalau tamannya sih sudah jadi, tapi balainya saya pengen jadi kayak tempat untuk kita ketemu sesama UMKM gitu ya, job center kayak gitu-gitu loh. Bazar-bazar gitu ya. Gitu, pengennya sih seperti itu. Kemarin masih saya pikirkan ini pengennya nih temboknya nanti dilukis apa biar kayaknya ya nyaman aja di sana dan bisa dipakai selfie juga. Buat foto-foto juga ya. Suasananya lebih hidup gitu. Kemarinnya orang nggak bosan juga gitu bertransaksi di situ. Itu aja Bu, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Apalagi ya? Ayo, mau di sini nih. Lebih dekat dengan masyarakat. Suasananya juga. Ya, untuk masyarakat semua mungkin saya harapkan itu tadilah kita sama-sama mendukung, mensupport pembangunan. Saya yakin tidak semuanya pasti pro, tapi ketika kita bisa memberikan warna tersendiri, mungkin daripada
julid daripada menjudge, lebih bagus memberikan saran. Saya setuju sama Vinda. Gitu. Ya, lebih baik memberikan saran. Dan ditampung ya Bu nanti ditampung, pasti ditampung. Tapi ketika saran itu memang bisa kita jelaskan secara logika dan juga ada data-data, ya mau nggak mau terimalah gitu loh. Jadi jangan sampai kita kontra hanya karena pokoknya kontra tapi nggak ada yang dasarnya. Yang kata-kata pokoknya gitu. itu. Nah itu dia. Kalau namanya pokoknya tuh mau nggak mau harus di. Kadang kan orang bisa julid tapi nggak memikirkan dampak resikonya. Hanya karena mendengarkan 1-2 orang. Yang lainnya kan nggak enak. Dan daripada kusak-kusuk, andai kata ada pertanyaan apa-apa langsung tanya ke saya. Saya setiap DM pasti saya balas. Even pun itu malam banget, tetap saya balas. Saya DM Bu Indra juga tengah malam. Iya kan, tengah malam kan itu. Dibalas ya. Dibalas kan. Jangan kan masih makan mie ngemil gitu. Karena memang kesempatannya untuk balas kan di situ, anak-anak udah tidur, gitu, Bu, ya. Terus kita lagi buka-buka. Nah gitu. Bu itu, ini aku pengen tips dari Bu Indra dong. Bu Indra kan ini sibuknya banget nih ya. Bagaimana tips kesehatan nih? Biar Bu Indah kan tadi kan pikirannya kalau ada yang julid cuek bodo amat EGP. Tapi yang jadi paling penting tuh kesehatan sama pola makan. Bu Indah kan pikirannya harus terbagi, besok harus kesini jadwal gini-gini. Biar Bu Indah tetap sehat fit. Sehat itu korelasinya dengan bahagia kalau saya loh. Berarti Bu Indah sekarang bahagia banget. Kalau sehat itu korelasinya pasti bahagia. Bahagia itu kan bisa dari berbagai hal ya. Dapat rezeki, bahagia. Sehat, bahagia. Nah, ketika sehat ini kita artikan sebagai itu suatu berkah ya, berarti kita akan bahagia. Kalau saya sih gitu aja. Jadi nggak ada kiat-kiat khusus misalkan konsumsi nyun sewu, konsumsi obat apa atau konsumsi apa, nggak ada. Vitamin ini. Nggak ada. Pikirannya juga fresh. Pikirannya ya dibikin fresh aja gitu. Ya itu tadi loh, ketika kita kayaknya nggak gimana baca-baca, oh ini ada yang ini nih, terima kasih ya Bu, dapat semangat lagi gitu. Capeknya ya. Up and down sih memang, tapi ketika kita sudah down ada yang up kan seneng. Jadi berapresiasi artinya seneng gitu ya. Gitu. Ini Bida, sebelum saya tutup monggo ada tambah lagi? Kalau nggak ada langsung. Udah. Nah itu tadi adalah podcast saya ya bersama Bu Ida Raya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Kalau pengen lebih kenal dengan Bu Ida Raya nanti bisa pasti dibalas. Tapi ingat harus sopan dan positif ya. Sifatnya membangun, jangan julid. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.